Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja kabarnya, puji Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia. Saudaraku, kita kembali untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur atas semuanya ini oleh karena anugerah Tuhan adalah setia dan selalu melindungi dan menyertai kita. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur jikalau hari ini kembali ditegur, diajar dengan firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkati dimanapun juga jemaat-Mu berada dengan berkat surgawi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini berbicara mengenali kelakuan musuh utama kita. Mengenali kelakuan musuh utama manusia yaitu iblis. Apa salahnya Bapak Ibu kita untuk kembali diingatkan oleh nilai-nilai firman Tuhan mengenai musuh utama manusia yaitu iblis. Karena kenapa saudaraku? Karena saudaraku seringkali banyak orang Kristen sudah menganggap remeh si iblis ini. Dan sudah menganggap bahwa iblis ini, saudaraku, tidak lagi merupakan bahaya bagi iman mereka, bahaya bagi kehidupan mereka. Nah, justru itulah satu nilai pemikiran yang berbahaya, yang mana apabila meremehkan si jahat ini yaitu si iblis. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu, kita ini keadaannya atau kondisinya sudah mendapatkan anugerah, kemudian kita menganggap kecil si musuh ini. Saudaraku, iblis itu memang sudah dikalahkan, tetapi dia belum dihukum. Masih banyak bukti bahwa dia masih tetap eksis menjatuhkan manusia Kristen di dalam dosa dan di dalam nilai-nilai kebinasaan. Sudah barang tentu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali akan bahaya laten si iblis ini, agar manusia, saudaraku, mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Pertama, saudaraku, kelakuan musuh utama manusia yang pertama, dia adalah penipu. Iblis itu penipu, Bapak Ibu. Iya kan? Kita lihat di Kejadian 3 ayat 4-6. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, kisah ini sangat terkenal, sangat familiar di kalangan orang Kristen, yaitu jatuhnya manusia pertama Adam Hawa ke dalam dosa yang telah berhasil ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Yang seolah-olah iblis itu, saudaraku, baik adanya, dan pada akhirnya menghilangkan hukuman Tuhan yang seharusnya manusia tidak melanggarnya. Tipuan ini polanya sama sampai saat ini, Bapak Ibu. Saya banyak melihat orang Kristen itu tertipu dan masih bisa ditipu oleh si jahat tersebut. Karena tidak ada kewaspadaan. Karena menganggap remeh penipu ini. Iblis itu penipu ulung, Bapak Ibu. Iya kan, dia mampu menipu manusia Kristen sekalipun manusia Kristen tersebut hafal firman Tuhan. Sehingga dengan masuk perangkap bahwa
perbuatan-perbuatan dosa itu tidak apa-apa dan menghilangkan hukuman Tuhan, makanya banyak hamba-hamba Tuhan sudah tertipu, masuk perangkap dalam perzinahan, keserakahan, dan pencideraan. Lihat saja saudaraku bukti, ya kan, masih adanya hal-hal keributan di gereja, sesama hamba Tuhan, sesama seiman. Begitu sengitnya satu nilai keributan tersebut, mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya saling mengasihi, saling mengampuni. Sudah barang tentu mereka berpendapat tidak apa-apa ribut demi kebenaran. Ini sudah ditipu saudaraku, seperti Adam Hawa. Iya kan, engkau makan buah itu tidak apa-apa. Padahal Tuhan bilang kalau kau makan buah itu kau akan mati. Saudara, tipuan iblis yang paling sadis, yang paling luar biasa adalah menghilangkan hukum Tuhan. Menghilangkan hukuman Tuhan. Sehingga manusia terlena dan dibawa nilai kedagingannya dan memakan apa yang Tuhan larang. Banyak orang Kristen telah memakan apa yang Tuhan larang, sehingga pada akhirnya kelak akan menuju kepada kebinasaan. Kita mesti menyadari akan hal demikian Bapak Ibu. Iblis itu sifatnya penipu. Apa salahnya kita tetap waspada daripada kita lengah? Ya saudara, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Mulai saat ini, kita harus menyadari, lawan kita, musuh utama manusia yaitu iblis, sifatnya atau kelakuannya adalah sebagai penipu. Perlu Bapak Ibu ingat kuat-kuat dia sebagai penipu. Tatkala ada spirit yang engkau inginkan, padahal itu engkau tahu diberitahu oleh kehendak Roh Kudus bahwa itu dosa, jangan dilakukan. Jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Oh, enggak apa-apa, nanti minta ampun. Nanti minta ampun lagi, saudaraku. Seperti itu tipuan-tipuannya. Jadi menganggap sepi hukuman Tuhan. Saudaraku, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Jadi ingat baik, introspeksi atas diri kita. Tipuan apa yang sudah kita makan? Tipuan apa yang sudah kita lakukan dan terus kita mau lakukan? Itu harus di stop. Dan Bapak Ibu harus menyadari bahwa engkau sedang digiring untuk menuju kepada hukuman kematian yang Tuhan adakan. Padahal kita sudah di dalam kasih karunia-Nya. Tetapi saudaraku, hati-hati dengan hukuman Tuhan masih tetap ada, bahkan ada sampai selama-lamanya. Berawas-awaslah dan berjaga-jagalah supaya iblis itu tidak bisa menipu Anda. Yang kedua saudaraku, iblis itu adalah sebagai pembunuh. Dia sebagai pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang kedua, iblis itu pembunuh, saudaraku. Jadi hati-hati, dia pembinasa keji. Setiap kita jangan menganggap remeh musuh kita ini. Jangan sampai kita ditipu dan dibunuh. Itulah satu nilai bahayanya si musuh kita, yaitu si iblis ini. Nah, lagi-lagi masih dianggap remeh oleh banyak orang Kristen. Yang pada akhirnya saudaraku terlena. Sehingga saudaraku keadaannya digiring oleh si jahat itu keluar dari lingkaran perlindungan Tuhan. Awalnya saudaraku orang tersebut tidak menyadari. Lama-kelamaan tatkala sudah menyadari ternyata terlambat. Jangan sampai kita dalam posisi terlambat saudaraku. Makanya kita koreksi kembali kepada diri kita. Apakah kita ini kondisinya saudaraku, iya kan, hidup selalu dalam kebohongan,
sebagai nilai pendusta. Sebagai nilai pendusta dan pembunuh adalah pekerjaan dari si jahat. Makanya saudaraku, dusta itu adalah alat iblis untuk memancing umat Tuhan, untuk keluar dari wilayah keselamatan Tuhan, untuk keluar dari lingkaran perlindungan Tuhan, sehingga dia dustai terus manusia Kristen tersebut. Ya kan, sehingga manusia Kristen tersebut menjadi pendusta. Banyak sekali orang-orang Kristen menjadi pendusta, tidak menjadi terang dan tidak menjadi garam. Harusnya ia di atas ia, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Jikalau Anda suka berdusta, berhenti. Sebab sebentar lagi Anda akan dibunuh oleh iblis, dibinasakan. Saudara, itu penting untuk kita menyadari kelakuan musuh kita. Jadi berkatalah benar. Berkatalah sungguh-sungguh, saudaraku, jangan berdusta. Sebab kalau berdusta, kita akan beranak dusta. Lama-lama pendusta, seluruh hidup kita tidak ada lagi kebenaran. Tinggal dibayangkan, jikalau kita tidak ada lagi kebenaran, bagaimana akan terjadi nasib kita yang untuk selanjutnya. Jadi ingat baik, jangan menjadi pendusta. Dan iblis itu adalah pembunuh. Hal pendusta saya teringat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-3. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Anda ingat baik firman Allah ini, yang mengenai Ananias dan Safira yang telah berdusta dan telah mendustai Roh Kudus dan akhirnya mati binasa. Jangan sampai kita menjadi penipu dan pendusta, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, ini sifat iblis. Ini kelakuan iblis. Buktinya sampai sekarang banyak orang Kristen pendusta. Iya kan? Dan munafik, saudaraku. Itu hati-hati, itu berat, saudaraku, akibatnya. Sangat berat. Iya kan? Itu sangat memprihatinkan, saudaraku. Dan pada akhirnya, saudaraku, cuman pengakuan saja. Kondisinya katanya sebagai anak Tuhan. Tapi nyatanya dia tidak tahu dia anak setan. Itu, saudaraku, tipuan iblis yang sangat real, yang nyata, yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Dan kita bisa saksikan itu. Jangan kau anggap bahwa iblis itu kondisinya masih, ya kan, sudah cemen. Enggak, dia itu berbahaya, saudaraku. Makhluk ini berbahaya. Makanya kita harus tetap mengandalkan Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, lakukan itu. Supaya di dalam diri kita, saudaraku, tidak ada pendusta dan tidak ada nilai-nilai sebagai untuk kita dibunuh oleh si jahat tersebut. Yang keempat, dia itu perundung, Bapak Ibu, perundung. Jadi dia itu selalu menghakimi, selalu membuat orang tersiksa. Di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lagi-lagi firman ini terkenal. Kita sudah paham. Tetapi saudaraku, nyatanya masih banyak orang Kristen yang lengah dan tidak berjaga-jaga, tidak waspada. Tidak dalam kondisi, saudaraku, untuk memperhitungkan si iblis ini sebagai nilai bahaya besar bagi keberadaan rohaninya, bagi keadaan hidupnya. Jelas, saudaraku, ini yang menulis Petrus. Petrus sangat paham soal kondisi si iblis ini. Karena dia pernah dikelabui waktu di dalam Matius, saudaraku, di ayat Matius 16 ayat 23, yang Yesus katakan kepada Petrus, "Enyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Makanya setiap kita, kalau tidak sinkron dengan pikiran Allah, itu adalah satu nilai perundungan dari si iblis. Dia selalu melawan pikiran-pikiran Tuhan, selalu melawan firman Tuhan. Hati-hati.
apabila di benakmu, di pikiranmu ada kondisi yang untuk melawan firman Tuhan menjadi pemberontak. Di situ bertanda bahwa iblis sedang merundung engkau. Engkau terus dihakimi untuk dijauhkan dari hadirat Tuhan, untuk dijauhkan dari perlindungan Tuhan, untuk dikeluarkan dari perlindungan Tuhan. Selama kita masih dalam perlindungan Tuhan, kita aman. Tatkala kita sudah keluar atas kehendak kita sendiri, atas bujuk rayu si iblis, makanya kita akan selesai, akan kalah, jatuh, akan tergeletak. Sebagai perundung, iblis itu masih tetap eksis. Ya kan? Seringkali saudaraku saya mendapati mentang-mentang sekolah teologinya tinggi. Ya kan saudaraku, sehingga pada akhirnya menganggap remeh si iblis ini. Ternyata terbukti bahwa orang teologinya tinggi juga, sudah doktor teologi, dia tidak menyadari sedang dirundung oleh si jahat, sedang dirundung oleh iblis ini. Sehingga keinginannya adalah keinginan menyakiti hati orang lain, hati sesamanya, dan tidak mau mengampuni, dan hidup dalam kekerasan secara verbal maupun secara kerohaniannya, saudara. Secara apa? Secara dalam hal bicara nilai-nilai kerohanian itu sering sekali menyakiti atas nama menegur padahal menghakimi. Itu harus dibedakan, saudaraku. Makanya saudaraku, untuk perundung ini adalah pekerjaan si iblis. Dia jago sekali. Dia selalu mengaum-ngaum saudaraku di sekitar kita, supaya nilai-nilai kebenaran kita tidak lagi gubris. Dan kita akhirnya disibukkan dengan nilai-nilai untuk menghakimi sesama kita. Dan lupa untuk saling mengasihi. Dan lupa untuk saling mengampuni. Begitu dahsyatnya pekerjaan si iblis sebagai perundung, saudaraku, sehingga dia seringkali berhasil. Jadi kacau ya saudaraku. Ya, banyak orang Kristen berhasil dikelabuinya seperti itu. Yang selanjutnya saudaraku, iblis itu sebagai penyamar. Penyamaran iblis sangat sempurna. Penyamaran iblis sangat sempurna di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Wah, ini sangat real sekali, saudaraku. Banyak pelayan-pelayan palsu. Yang sebagai rasul-rasul, padahal rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Dia kan, dan kacaunya, dia kan sebagai penyamar ini seringkali menghasilkan kondisinya keberhasilan yang gilang gemilang. Itu satu nilai si iblis punya perbuatan, saudaraku. Ya, makanya hati-hati dalam setiap kita antar sesama, bukan antar pelayan. Di antara sekeliling kita itu banyak pelayan-pelayan palsu. Yang ini banyak menyeret orang-orang menjadi sakit hati. Sebagai nabi palsu. Bukan kebenaran yang disampaikan, tetapi ketidakbenaran, kedagingan, hawa nafsu. Wah, saudaraku, ini apalagi zaman sekarang, akhir zaman. Ini banyak sekali pelayan-pelayan palsu. Saudara-saudara palsu. Iya kan, saudaraku, manis di depan, tapi pahit di dalam. Seringkali banyak sekali manusia Kristen dijerat oleh nilai-nilai tersebut. Sehingga saudaraku menjadi korbannya yang sangat mengerikan, saudaraku. Jadi saudaraku, hati-hati dengan sifat iblis yang selanjutnya yaitu penyamar. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan, saudaraku? Seolah-olah benar, seolah-olah lurus, padahal ujung-ujungnya adalah maut. Ya, kita mesti waspada dengan ini walaupun kita tidak boleh membenci. Sebab lawan kita bukan darah dan daging, tapi penghulu di udara roh jahat. Susupan-susupan si jahat, si iblis ini mampu membuat orang hidup dalam kepalsuan. Hidup di dalam kepura-puraan, tidak ada ketulusan. Itu pekerjaan si iblis. Yang untuk menghancurkan setiap manusia melalui kedagingan yang ada, yang masih melekat kepada diri manusia. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba,
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita yang tulus-tulus, yang polos-polos harus cerdik. Kebanyakan kalau kita tidak cerdik, sasaran empuk si iblis yang untuk dibinasakannya. Kita perlu hati-hati dalam hal ini Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati dalam hal ini. Yang selanjutnya saudaraku, iblis itu sebagai pendakwa. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 7. Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 11. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apabila engkau tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Yang selanjutnya adalah sebagai pendakwa. Iblis itu kerjaannya sebagai pendakwa, Bapak Ibu. Jadi seringkali dia mendakwa. Waktu itu ada komunikasi. Tuhan tanya dia, dari mana kamu? Dari menjelajahi bumi. Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang setia? Aku tahu. Dia kan, sebab engkau lindungi dia. Kalau engkau tidak melindungi dia, dia pasti mengutuki engkau. Itu pola iblis, Bapak Ibu. Seringkali makanya banyak orang Kristen seperti itu. Percuma kamu ke gereja, dia kan, percuma kamu berdoa, kamu tidak mendapat apa-apa. Jadi didakwa terus, abolos dia. Dan pada akhirnya manusia berhasil didakwa, dan pada akhirnya manusia itu, saudaraku, kondisinya terjadi hal yang mengerikan sekali. Ayub seperti itu, Bapak Ibu. Jadi didakwa ini si Ayub ini. Ayub, jelas saja kau lindungi. Yang makanya tatkala perlindungan Tuhan dibuka, lihat bagaimana terjadi begitu cepatnya si Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Makanya tatkala iblis mendakwa kita, saudaraku, kita ini adalah anak Tuhan. Jangan kasih celah untuk iblis mendakwa kita. Bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita berkuasa atas si jahat tersebut, roh kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Jangan mau lagi didakwa. Yakobus 4 ayat 7 tadi saya katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Ya kan, kita tidak berdosa saja didakwa dengan manusia yang lama kita. Apalagi kita berbuat dosa, itu perlu hati-hati Bapak Ibu. Ya kan, jangan mengecilkan apa arti si iblis. Kalau si iblis sudah menghajar manusia, nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, nggak pernah bisa dilepas. Makanya jangan coba-coba bermain api dengan si jahat ini. Iya kan, terus dia mendakwa sampai dia mampu membinasakan manusia yang dia dakwa, menghancurkannya. Tetapi puji Tuhan, saudara, ada kekuatan Tuhan yang kita di mana boleh berlindung dengan sempurna. Makanya mulai saat ini Bapak Ibu jangan kasih celah untuk si iblis mendakwa kita. Jangan bermain-main dengan si jahat. Jangan bermain-main dengan sinkretisme, menduakan Tuhan. Jangan coba-coba. Kita harus tetap setia di dalam Kristus Yesus. Supaya kondisi kita, saudaraku, tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang terakhir, dia sebagai pengganggu. Ayat ini juga terkenal, saudaraku. Lukas pasal 4, iblis ini pengganggu. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja.
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan dikuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah itu loh Bapak. Jadi iblis ini saudaraku, dia sebagai pengganggu. Tatkala Bapak Ibu diketahui kelemahanmu, entah lagi lapar, kelaparan, entah ingin sesuatu yang memunculkan hawa nafsu, itu dimunculkan oleh si jahat, dibelokkan supaya kita mengikuti perintahnya. Nah, dia lakukan ini juga kepada Yesus, Bapak Ibu. Tatkala Yesus lapar, sudah barang tentu membutuhkan makanan. Dia belokkan supaya batu itu jadi roti. Dari kelaparan itu muncul pula satu nilai keinginan. Kemudian dimunculkan itu dunia beserta isinya untuk menyembah iblis. Nah, ini pola-pola yang sudah kita paham seharusnya. Banyak orang Kristen masih tertipu dengan si iblis ini yang selalu mengganggu dalam kondisi tersebut. Lihat saja, gara-gara jabatan meninggalkan Yesus. Gara-gara sesuap nasi meninggalkan Yesus. Gara-gara saudaraku kondisinya ingin sesuatu yang yang popularitas meninggalkan Yesus. Iya kan? Ini orang-orang yang sudah berhasil ditipu oleh iblis yang selalu mengganggu umat Tuhan. Makanya kita harus tetap waspada. Kita harus tetap menyembah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Jangan goyah, jangan goncang Bapak Ibu. Jadi pengganggu ini terbukti masih ada sampai sekarang Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Jangan mempertaruhkan keselamatanmu hanya untuk keduniawianmu dan kedaginganmu. Nanti engkau akan menyesal selama-lamanya. Perlu kita berhati-hati dalam hal ini, saudaraku. Kita harus menang melawan si jahat tersebut. Sebagai ayat penutup di Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mari kita saling mendoakan satu sama lain dengan tidak pernah putus. Jangan bosan kita untuk saling mendoakan. Itulah salah satu bentuk perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pergunakanlah senjata Allah, perlengkapan yang luar biasa yang dari kehendak Allah. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita sudah barang tentu mengetahui dan mengenal kelakuan musuh utama kita, yaitu iblis.
Jangan sampai kita masuk perangkapnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Aku sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan kembali mengingatkan bagi setiap kami untuk nilai yang pada yang jahat ini, supaya kami tetap waspada, tidak menganggap remeh, sebab iblis ini tetap adalah musuh yang berbahaya bagi iman kami, bagi kehidupan kami, bagi kekekalan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, yang adalah roh dan kebenaran. Kami ingin selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, di dalam kekudusan-Mu, kesucian-Mu. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat manusia, tidak bisa melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dimanapun jemaat-Mu bisa mendengar firman ini, bisa mendengar khotbah ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Glory.